Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Apakah hari ini sudah bahagia? Yuhu. Jangan lupa bahagia ya guys. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Aurora Family. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman sekaligus perjalananku untuk mudik di akhir tahun 2020 ini. Jadi di sini aku akan share untuk persyaratan yang harus kita lakukan dan kita penuhi untuk bisa melakukan perjalanan menggunakan kereta api, terkhusus untuk memenuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan virus COVID-19. Jadi for your information, ini hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 jam 2 siang kita sudah berada di depan stasiun Kiara Condong, Bandung. Jadi tadi kita sudah pesan tiket di minimarket terdekat. Kita booking tiket untuk hari Kamis 10 Desember 2020 dan kita juga sudah bikin surat kesehatan di klinik terdekat dari rumah. Jadi terkait untuk surat kesehatan ini kita bisa buat di klinik, puskesmas atau rumah sakit sekitar, atau bisa juga di stasiunnya langsung karena disediakan fasilitas cek kesehatan. Karena gosip atau desas-desus yang kita dengar itu katanya kalau kita naik kereta api itu ribet banget, rapid tes dengan biaya 300.000 per orang. Wow. Di sini aku akan kasih tahu kebenarannya melalui pengalamanku sendiri mudik di tahun 2020 ini. Nah, siang ini kita langsung mau cetak dulu tiketnya supaya besok tidak gugup. Nah, tiketnya sudah tercetak teman-teman, kita pulang dulu. Karena di perjalanan mudikku kali ini akan ada banyak perbedaan. Selain ini masih musim pandemi COVID-19, aku juga udah 2 tahun nggak pulang kampung nih. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula ya teman-teman. Singkat cerita, kita sudah masuk melalui pintu utama itu dan sudah dicek 4 persyaratan yang nanti akan aku kasih tahu. Ayo. Dan kita masuk, kita akan tunggu keretanya datang. Jadi ngomong-ngomong kita datang lagi ke stasiun ini jam 24.00 atau jam 12 malam ya. Karena kereta yang kita naiki itu tiba jam 1.18. Dan di sini sudah ada fasilitas troli untuk barang bawaan yang mungkin banyak. Kalian tidak usah bingung-bingung, di sini sudah ada fasilitasnya. Dan di situ juga sudah ada batas jaga jarak supaya kita tetap menjaga jarak kita satu sama lainnya agar tidak berdekatan. Nah, jadi sekarang ini tanggal 10 Desember 2020. Aku mau naik kereta Serayu, jam berangkatnya jam 1.18 dan sampai di stasiun Kroya menurut jadwal adalah jam 7.39 pagi. Kereta ini adalah kereta dari Jakarta dan pemberhentian terakhir di Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, sambil kita menunggu keretanya datang, di sini aku akan kasih tahu 4 syarat yang harus kita siapkan sebelum masuk ke dalam stasiun untuk naik kereta, yaitu 1. Sudah jelas KTP, yang kedua tiket dong, dan yang ketiga surat kesehatan. Dan yang keempat, yang paling terutama, yang paling penting adalah kita sehat. Pastikan kondisi fisik
memang benar-benar sehat ya teman-teman. Jika kita sehat, tidak perlu takut untuk melakukan cek kesehatan dimanapun. Yang penting tetap mawas diri, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer sendiri untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Dan untuk informasi aja, kalau di Kiara Condong biaya cek kesehatan untuk membuat surat kesehatan itu biayanya 80.000 per orang. Tapi saya buat di klinik terdekat rumah dengan biaya 30.000 per orang. Jadi mungkin untuk tiap kota beda-beda ya, tapi saya kurang paham juga. Di sini aku share berdasarkan pengalaman yang memang aku alami ya. Oh iya, dan yang terpenting dari surat kesehatannya adalah di situ ada keterangan kita bebas influenza ya teman-teman. Dan ini sudah ada pengumuman bahwa kereta Serayu segera datang. Jadi beberapa pengunjung sudah siap-siap mempersiapkan diri, dan saya juga akan siap-siap untuk menunggu keretanya datang dan segera naik ke kereta. Oke, stay tune terus ya, ikutin perjalanan kita mudik tahun ini. Karena setelah sekian lama aku menunggu 2 tahun, akhirnya aku bisa mudik. Seneng banget, ya Allah. Lihat barang bawaannya itu. Wow, 2 koper, 2 tas. Lumayan ya. Ini mudik apa pindahan, Bu? Karena tadi Oya udah ngantuk banget, begitu naik langsung bobo. Dan untuk kondisi di dalam kereta sendiri termasuk sangat sepi ya. Bisa dilihat banyak yang kosong tempat duduknya, dan yang kita tempati ini pun bukan tempat duduk yang kita pesan, melainkan sebelahnya. Karena kosong jadi kita tempati. Karena perjalanan malam jadi kebanyakan kita istirahat ya. Akhirnya pagi pun tiba dan sebentar lagi kita sampai di stasiun Kroya. Jadi kita tunggu sampai di stasiun Kroya. Ho, I'm coming Kroya, kampungku. Ngomong-ngomong, setiap penumpang kereta diberi satu penutup wajah. Itu bentuk kepedulian dari pihak kereta api Indonesia. Bagus banget dan terima kasih PT KAI. Tapi ngomong-ngomong mikanya agak blur gitu ya kalau dipakai, jadi nggak jelas buat memandang. Alhasil jarang dipakai deh. Nah, itu pelangnya sudah nampak. Yeay, sampai juga kita. Turun dulu ya. Nah, kita sudah turun dan kita langsung disambut sama bapak-bapak yang kerjanya memang membawakan barang-barang pengunjung kereta api ini. Kita cukup kasih 20 sampai 25 ribu aja ke bapaknya. Dibawakan sampai ke depan pintu keluar. Bapaknya cepet banget, padahal yang dibawa banyak dan berat banget. Biar nanti ada
Dan sebelum kita keluar dari stasiun, kita melalui dulu pintu keluar, dan di sini sudah ada pihak keamanannya. Jadi kita dicek suhu badannya. Cukup ketat ya teman-teman, kan ini juga demi keamanan kita semua. Jadi ikutin aja protokol kesehatannya. Iya. Itu orang tadi lewatnya gimana? Dan setelah dipikir-pikir dan melalui pertimbangan yang cukup panjang, aku memutuskan untuk naik bajai atau bemo dari stasiun sampai ke rumah. Kita cukup bayar sekitar 50 sampai 55 ribu diantar sampai depan rumah. Dan bajai ini bagus banget, recommended banget buat yang barang bawaannya banyak seperti aku. Karena ada bagasi, bisa muat sekitar 3 orang. Oke, kita let's go home. Pagi Buni atau kakek nenek Oya, kita datang. Yuhu. Oke, tarik mang. Yuhu, kita pulang. Jadi bemo atau bajai ini baru ada sekarang-sekarang ini ya, dulu belum ada. Dan aku juga baru tahu kalau di stasiun Kroya sekarang sudah ada bajai ini. Lanjut, ikutin terus ya perjalanan kita menuju ke rumah. Dan ini sebentar lagi sampai rumah nih. Nah, ini sudah di dekat-dekat rumah, tinggal beberapa meter aja. Tuh bikin surprise gitu. Orang rumah itu nggak ada yang tahu kalau kita sampai rumah jam 8 kurang pagi. Jadi mereka semua pada kaget deh. Oke, segitu aja video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.